Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hazimah Septiana dengan NIM 2010863006. Di video kali ini saya ingin membawakan materi mengenai the preparation of successful speech presentation. Jadi untuk bahasan yang pertama adalah long term preparation. Long term preparation ini perlu diperhatikan 6 hal. Yang pertama, menentukan tujuan dan topik. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan atau pidato kepada khalayak, kita harus menentukan tujuan dan topik dengan jelas. Yang kedua, adaptasi dengan audiens. Ketika kita ingin menyampaikan pidato kepada para audiens, mulailah dengan mencari tahu terhadap ketertarikan, harapan, serta minat dari para audiens. Yang ketiga, mencari informasi. Ketika kita ingin menyampaikan pidato, mulailah dengan mencari informasi terkait topik pidato yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengatur ide. Dalam berpidato, aturlah ide sebaik mungkin agar pidato yang kita sampaikan dapat terjalankan dengan baik dan dapat dimengerti dengan baik pula oleh para audiens. Yang kelima adalah latihan pidato. Cobalah untuk melatih diri menyampaikan pidato secara keseluruhan dan perhatikan setiap detailnya. Pilihlah bagian mana yang perlu diperbaiki, apakah perlu untuk ditambahkan ataupun dikurangi. Yang keenam adalah mempresentasikan pidato. Ketika kita mempresentasikan pidato, perlu diperhatikan suara dan bentuk tubuh. Buatlah dirimu semenarik mungkin, seperti dengan menggunakan pakaian yang menarik. Kemudian tentukanlah topik serta tujuan pidato dengan baik. Topik ini harus disesuaikan dengan pidato yang hendak disampaikan. Janganlah terlalu berlebihan. Selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah short term preparation. Short term preparation terbagi kepada dua hal. Yang pertama, menetapkan dan menentukan tujuan. Setiap hal yang ingin disampaikan tentulah memiliki tujuan yang ingin dicapai, karena tidak ada seorang pembicara yang ingin berbicara di depan umum hanya untuk membuang-buang waktu saja. Yang kedua adalah menentukan dan memilih topik. Topik yaitu hal yang ingin disampaikan dalam pidato. Topik ini bersifat umum dan abstrak, akan tetapi perlu dikreasikan agar dapat menarik perhatian audiens. Materi yang ketiga adalah method memorize. Method memorize ini terbagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah teknik. Teknik ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama adalah teknik ini terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama adalah teknik memahami sebelum menghafal. Yang kedua, teknik mengulang sebelum menghafal. Yang ketiga, teknik mendengarkan sebelum menghafal. Dan yang keempat, teknik menulis sebelum menghafal. Lalu selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihannya ialah tingginya minat untuk mempelajari suatu hal, dapat melatih tanggung jawab serta kemandirian. Lalu kekurangannya adalah ketenangan pribadi akan terganggu jika tidak menghafal dengan teknik yang baik. Kurang tepat diberikan kepada seseorang yang memiliki kepribadian berbeda dalam menghafal. Materi yang keempat adalah method extemporary. Method extemporary ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu merupakan pidato yang dilakukan tanpa menggunakan naskah. Yang kedua adalah manuskrip. Manuskrip merupakan pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah memoriter. Memoriter merupakan pidato yang dilakukan dengan menulis naskah terlebih dahulu, lalu mengingat kata demi kata serta menggunakan naskah dalam berpidato. Yang keempat adalah extemporan. Extemporan ini merupakan pidato yang dilakukan dengan persiapan yang telah matang tanpa menggunakan naskah. Selanjutnya materi yang kelima. Materi yang kelima adalah method impromptu. Method impromptu ini merupakan pidato yang disampaikan tanpa persiapan yang matang. Terdapat 4 hal dalam metode impromptu. Yang pertama adalah menjaga ketenangan. Berbicara dengan percaya diri dan perlihatkan dirimu masih sama seperti sebelumnya.
kedua, tetapkan tema. Buatlah poin sesegera mungkin, yang mana poin ini sesuai dengan topik di awal. Ketiga, buatlah kerangka kerja. Kerangka kerja dibuat dengan sederhana untuk mengatur pidato. Yang keempat, buatlah kalimat awal dan akhir. Ketika paham dengan kalimat awal A dan kalimat akhir B, maka akan lebih mudah untuk memasukkan ide yang relevan di bagian tengah. Selanjutnya materi yang keenam. Materi yang keenam adalah secret success. Yang pertama yaitu percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri, maka penyampaian materi akan lebih baik. Yang kedua, penguasaan materi. Rasa percaya diri juga dapat timbul dari penguasaan materi yang baik. Yang ketiga, pembukaan yang berkesan. Kesan pertama dalam pidato merupakan salah satu faktor penting. Yang keempat, menyampaikan materi dengan simpel. Gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh para audiens. Yang kelima, gunakanlah intonasi dan gestur tubuh. Janganlah terlalu kaku ketika menyampaikan materi, agar para audiens juga ikut rileks. Selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu 7 things that are inherent in successful people. Yang pertama adalah mengatur slideware. Jika memang dibutuhkan, aturlah slideware dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik perhatian audiens. Yang kedua, menggunakan struktur yang jelas. Pidato yang tidak memiliki struktur yang jelas, maka akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan. Yang ketiga, aturlah suasana dalam menyampaikan pesan. Buatlah momen-momen yang dapat mengatur emosi audiens selama pembicaraan. Yang keempat, beritahu hal yang tidak diketahui oleh audiens, tetapi tidak secara keseluruhan. Yang kelima, bangun ketertarikan dengan audiens dengan cara menjanjikan cerita atau wawasan yang akan disampaikan nantinya. Yang keenam, bersikap ramah kepada audiens. Dan yang ketujuh, perhatikan waktu yang diberikan dan selesaikan 2 menit lebih awal. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu 6 tips for working without a boss. Yang pertama, pahami hak dan kewajiban pribadi. Yang kedua, bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, siap dengan kesulitan. Yang kelima, tingkatkan kemampuan diri. Dan yang keenam adalah disiplin. Selanjutnya ialah materi yang ke-9, yaitu 8 things that speaker has. Yang pertama, tingkatkan keyakinan. Yang kedua, meningkatkan hasrat batin. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Yang keempat, perhatikan intonasi suara. Yang kelima, gunakan waktu yang cukup. Yang keenam, berkomunikasi dengan audiens. Yang ketujuh, lakukan pengulangan. Dan yang ke-8, terus berlatih. Selanjutnya materi yang ke-10, yaitu master the stage from the start. Yang pertama, kenali audiens. Audiens tentu akan merasa sangat dihargai dan senang apabila pembicara dapat memahaminya. Yang kedua, kuasai materi. Dengan mengetahui audiens, tentu juga harus menguasai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kuasai diri sendiri. Satu-satunya cara yang dapat menguasai pikiran adalah diri kita sendiri. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu space control. Space control ini merupakan pengendalian ruang yang disesuaikan dengan penggunaan ruang presentasi, sehingga pembicara dapat lebih percaya diri dalam melakukan presentasi. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu the ins and outs of the speech area. Yang pertama, persiapan pidato. Yang kedua, penyajian dalam penjelasan lisan. Yang ketiga, manfaat berbicara. Yang keempat, sistematika berpidato. Dan yang kelima, metode penyajian lisan dalam berpidato. Selanjutnya, materi yang ke-13 yaitu using visual aids properties. Visual aids properties ini merupakan serangkaian alat yang dapat digunakan dalam mempresentasikan materi. Beberapa alat tersebut yang dapat kita gunakan diantaranya adalah yang pertama, mic. Mic merupakan alat pengubah suara menjadi gelombang radio. Yang kedua, pointer. Pointer merupakan alat yang digunakan untuk
menunjuk bagian slide pada presentasi. Yang ketiga adalah komputer atau laptop. Komputer atau laptop ini merupakan salah satu gawai yang dapat digunakan oleh para public speaker dalam menyampaikan materi. Yang keempat adalah proyektor. Proyektor ini merupakan alat yang dapat memproyeksikan objek visual dengan menggunakan layar komputer atau laptop, sehingga membuat tampilan layar menjadi lebih lebar dan para audiens pun dapat memahami materi dengan baik. Yang kelima yaitu software. Software ini merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang biasanya ditancapkan pada komputer maupun laptop. Sekian untuk materi dari The Preparation of Successful Speech Presentation. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.